Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Faizal di channel ini. Oke teman-teman, setelah seminggu akhirnya aku bisa bikin video lagi ya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya para subscriberku. Dan di video kali ini aku akan bikin video sesuai vote di YouTube kemarin ya. Dan saya hari ini akan membahas sebuah kasus yang dialami oleh seorang cewek di luar sana ya, yang bernama Annelies Michael. Mungkin bagi kalian yang belum tahu ceritanya ini agak asing ya bagi kalian semua. Kalau kalian semua nggak tahu cerita si Annelies ini, bisa kalian tonton sampai habis ya. Oke, langsung saja ya kita mulai ke pembahasannya. Annelies Michael, ia adalah remaja wanita asal Jerman yang konon harus menghadapi kematian karena telah dirasuki oleh iblis di dalam tubuhnya. Ia lahir pada 21 September tahun 1952 ya, di Bavaria, Jerman. Annelies ini tumbuh di lingkungan keluarga yang taat beragama. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang baik. Pada tahun 1968 saat usianya menginjak 16 tahun, ia pingsan dan tak sadarkan diri. Takut terjadi sesuatu, orang tua si Annelies ini membawa ke dokter untuk memeriksa si Annelies ini, teman-teman. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Annelies ini berada dalam kondisi yang baik. Pada bulan Agustus di tahun yang selanjutnya, yaitu tahun 1979, hal itu terjadi lagi, kali ini disertai dengan kejang-kejang. Saat itu dia seperti tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Seorang dokter saraf di Würzburg mengatakan bahwa Annelies ini menderita epilepsi dan juga semacam gangguan kejiwaan. Beberapa tahun menjalani pengobatan, keadaan Annelies ini mulai membaik, teman-teman. Bahkan dia sempat menamatkan pendidikannya dan menjadi lulusan terbaik di tahun 1970. Tapi penyakit yang dideritanya ini masih sering kambuh. Wah, kasihan banget ya si Annelies ini, teman-teman. Pada tahun 1973, kejang-kejang dan kerasukan parah mulai dialami Annelies ini. Ia mulai bertindak di luar akal sehat, seperti mulai melukai dirinya sendiri, menyerang anggota keluarganya, merobek-robek pakaiannya sendiri, dan memakan lalat atau laba-laba ya. Ngeri banget ya. Dan ia juga terkadang menggonggong seperti anjing gitu ya. Orang tua Annelies ini sangat sedih dan tertekan dengan kondisi putrinya ini. Berbagai upaya telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Bertahun-tahun Annelies mengalami hal ini. Orang tuanya akhirnya meminta bantuan ke pemuka agama setempat untuk bersedia melakukan kegiatan pengusiran setan atau exorcism. Akhirnya pada tahun 1975, seorang uskup bernama Joseph Stengel memerintahkan pastor Arnold Trench dan pendeta Ernest Alt untuk melakukan kegiatan pengusiran setan. Nah, proses ini dimulai pada tanggal 24 September tahun 1975 dengan waktu 1 atau 2 kali seminggu. Setiap sesi berlangsung 4 jam lamanya ya. Selama proses ritual ini berlangsung, keadaan Annelies semakin memburuk. Ia mulai meracau tentang kematiannya dan juga mulai menolak semua makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh orang tuanya tersebut. Hal ini membuat tubuh si Annelies ini semakin kurus, belum lagi ditambah dengan berbagai tindakan Annelies pada tubuhnya, hingga menyebabkan hampir tak lagi dapat berjalan dengan normal ya. Setelah melakukan berbagai ritual pengusiran setan sebanyak 67 sesi, yaitu selama hampir 1 tahun. Pada tanggal 1 Juli 1976, Annelies menghembuskan napas terakhirnya. Hasil autopsi menunjukkan gadis ini menderita gizi buruk dan juga dehidrasi yang sangat parah. Berat badannya ketika meninggal dunia hanya 31 kg saja ya. Waduh, kurus banget gitu ya. Mungkin banyak yang mengira bahwa apa yang terjadi pada Annelies adalah kerasukan biasa saja ya. Namun sebenarnya
apa yang membuat gadis yang memiliki kepribadian baik dan religius ini bisa kerasukan sangat parah seperti itu, dan apa penyebabnya. Nah, analis ini ternyata mengaku melihat sosok setan pada diri setiap orang yang dilihatnya, yang membuat seringkali histeris kayak orang gila gitu ya teman-teman. Pada suatu ketika sesi pengusiran setan, analis pernah mengaku kepada para pendeta bahwa ia dirasuki oleh roh-roh seperti Judas Iskariot, Nero, Cain, Adolf Hitler, Fleischmann, dan yang paling kuat adalah Lucifer. Lalu, mengapa ia bisa mulai kerasukan sejak umur 16 tahun? Sebuah sumber menyebutkan bahwa hal ini berawal dari ibu Annelies beberapa tahun sebelum kelahiran Annelies. Ibunya ternyata melahirkan seorang anak bernama Martha dari hasil hubungan gelap mereka. Ibunya memaksa Annelies kecil untuk melakukan penebusan dosa atas apa yang dilakukan ibunya. Entah kisah ini benar adanya atau tidak ya, saya tidak tahu juga. Dan kisah si Annelies ini sudah dibikinkan film ya, yang berjudul The Exorcism of Emily Rose yang dirilis pada tahun 2005. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Bagaimana untuk pembahasan si Annelies Michael hari ini? Kalau misalkan kalian terhibur, bisa kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami, nanti linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, see you next video and bye-bye.